Film ini menceritakan tentang bagaimana seorang anak laki-laki bernama Felipe mendapatkan pengalaman yang tak terduga di rumah kakeknya. Di sana, dia banyak belajar dari orang rumah bagaimana memahami kehidupan orang dewasa yang penuh dengan tipu daya dan hal-hal yang seharusnya tidak diketahui oleh anak-anak. Lantas, apakah Felipe bisa memahami dan menerima hal-hal baru tersebut? Film ini berjudul El Palomo Chojo. Dirilis tahun 1995. Felipe datang dari kota lain bersama sopirnya. Dia dikirim oleh orang tuanya karena mengalami sakit kronis. Saking sibuknya orang tuanya, Felipe diantar ke sana supaya pemulihannya lebih cepat dan ada yang mengurusi. Tapi kenapa nggak ditaruh di rumah sakit aja ya? Sepertinya orang tuanya punya tujuan lain. Sesampainya di sana, Felipe disambut oleh penghuni rumah besar tersebut. Rumah besar itu milik kakek dan neneknya yang sudah tua. Sang kakek dari atas melihat cucunya datang, namun dia tidak turun. Lalu Felipe diajak naik ke kamarnya oleh pembantu rumah tersebut yang bernama Mary. Mary sudah bekerja di sana selama belasan tahun, bahkan sudah dianggap sebagai keluarga sendiri. Felipe diantarkan ke kamar milik pamannya yang bernama Ramon. Ramon tidak ada di sana. Infonya sih dia ngerantau ke luar negeri mencari duit sebanyak-banyaknya. Mary sangat tertarik dengan Ramon, bahkan dia menggambarkan Ramon itu sebagai pria idaman yang sesuai dengan kriterianya. Berharap suatu hari nanti Felipe bisa menjadi sepertinya. Di sisi lain, nenek Felipe sudah sangat tua, bahkan aktivitasnya hanya bisa dilakukan di kursi atau di ranjang. Di sana Felipe bakalan diasuh dan dirawat dengan baik. Mary udah terbiasa melakukan itu. Felipe akhirnya berbicara dengan kakeknya, tapi yang agak aneh, kenapa kakeknya menyendiri dan tidak berbaur dengan keluarga lainnya? Apakah ada perbedaan pendapat atau memang kakeknya seperti diasingkan? Percakapan Felipe dengan kakeknya membuat dirinya sadar kalau kakeknya ini pintar dan punya banyak sekali pengalaman, terutama dengan laut dan kapal. Di rumah, Mary seperti pembantu biasa, tapi di luar, Mary ini menjadi perhatian banyak cowok-cowok. Karena memang parasnya manis. Felipe memang merasa bosan di rumah, apalagi dengan kondisinya yang kurang sehat. Namun, berkat Mary, dia bisa bertahan dan banyak belajar juga. Mary menceritakan bagaimana menjadi orang dewasa dan kehidupannya yang keras. Banyak hal-hal yang membuat dunia ini serasa berhenti dan tentunya masalah akan selalu ada. Namun, menjadi dewasa juga sesuatu yang indah dan penuh dengan makna. Apalagi kalau berurusan dengan yang namanya cinta. Pria biasanya tertarik dengan wanita pujaannya. Tentu ada hal yang lain membuat pria semakin tertarik dengan wanita, salah satunya dengan tubuhnya. Mary memperlihatkan gunung kembar pada Felipe dan hanya menjadi rahasia mereka berdua. Menang banyak. Lumayan kan, kapan lagi dapat pemandangan indah gratis. Lalu suatu hari datang lagi tante Felipe yang bernama Victoria. Mereka ini memang dari keluarga yang mapan dan tajir. Sepertinya nggak ada yang miskin. Udah lama Victoria nggak pulang ke sana dan hari itu menjadi nostalgianya. Felipe melihatnya memainkan piano karena dia nggak bisa tidur. Mungkin Felipe berharap dikasih lihat gunung kembarnya Victoria, tapi dia malah disuruh kembali ke kamarnya. Begitu juga dengan Victoria, dia juga mau kembali ke kamarnya dan tidur karena udah malam. Victoria dan Mary, dua wanita yang bikin Felipe jadi semangat bertahan di rumah kakeknya dan membuat pemulihannya semakin cepat. Enak banget ya jadi Felipe. Tidak hanya itu, bahkan suatu hari ketika Mary membawakan buku dewasa untuk Felipe, dia terbawa suasana hingga memberikan cipukan kecil padanya. Padahal mungkin bakal lanjut, tapi karena tiba-tiba Victoria muncul, jadinya gagal deh. Suatu ketika kabar duka menyelimuti keluarga tersebut. Sang nenek pada akhirnya tutup usia. Banyak orang berbelasungkawa memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu Ramon yang dibicarakan Mary pada akhirnya pulang secara tiba-tiba. Ramon cukup terkejut karena kamarnya dipakai oleh Felipe. Awalnya dia nggak tahu kalau Felipe ini adalah anggota keluarga mereka. Namun pada akhirnya mereka menjadi teman. Gila, saking besarnya keluarga, Ramon aja nggak tahu kalau Felipe ini salah satu keluarganya. Malam itu, Felipe nggak sengaja ngeliat Mary berjoget-joget tanpa busana mengenakan cincin di salah satu jarinya. Sepertinya cincin berharga.
Hingga di pagi harinya Mary dipanggil oleh omnya Felipe kalau mereka kehilangan cincin yang cukup berharga. Mary dituduh mengambil. Awalnya dia nggak ngaku, namun Felipe justru memberitahukan kebenarannya kalau memang semalam Mary memakai cincin itu. Mary kesal dan akhirnya diusir dari sana. Sebenarnya apa yang dilakukan Felipe ini bukan untuk menyingkirkan Mary, namun jiwa jujur dalam diri anak-anaknya masih sangat kental dan kuat. Dia hanya diajarkan untuk berkata jujur dan belum siap melakukan pekerjaan orang dewasa. Intinya Felipe meminta maaf dan Mary memaafkannya. Tapi minta maafnya agak nyeleneh sih. Tangannya Felipe itu kemana-mana sambil megang gunung kembar si Mary. Ya, meski Mary diusir dari rumah itu, setidaknya tidak ada dendam di antara mereka. Itulah tadi alur cerita film El Palomo Jojo. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.